Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Informasi selanjutnya untuk Anda, inilah adalah informasi mengenai seorang yang berkeliling dunia, mulai banyak dilakukan oleh warga Indonesia ya Rehana. Betul sekali, ini ada salah satunya pasangan suami istri asal Bandung, Jawa Barat. Mereka ini pemirsa menghabiskan masa pensiun dengan berkeliling dunia berdua saja. Aduh, romantis sih. Ini dia berikut informasinya. Cappadocia, and I saw a rare sight. It's Indonesia Jeep. From Indonesia. So basically they have been traveling. Pasangan suami istri asal Bandung viral setelah bertemu dengan seorang warga Singapura yang mengunggah pertemuan mereka di Cappadocia, Turki. Driving for the past 2 months from Indonesia. Di usia yang tak lagi muda, semangat Chandra Badudu dan istrinya Titi untuk menikmati hidup di masa pensiun masih cukup besar. Happy to see orang kita, orang Singapura. Langkah mereka pun terbawa ke berbagai negara di belahan dunia dengan membawa kendaraan pribadi. Mengukir kenangan bak bulan madu kedua ini sepertinya sangat seru. Bayangkan menikmati keindahan ciptaan Tuhan berdua saja dengan pasangan sehidup semati. Seperti apa keseruannya? Lalu pemirsa, bagaimana cerita-cerita keseruannya dari pasangan ini yang melakukan keliling dunia? Kita juga sudah bergabung di siang hari ini untuk mengetahui bagaimana cerita-ceritanya bersama dengan Bapak Chandra Badudu dan juga Ibu Titik. Selamat siang Pak dan juga Ibu. Saat ini lagi ada di mana nih? Selamat siangnya waktu Jakarta ya. Di waktu Jakarta, betul. Selamat siang, kami ada di Bolzano, Italia, jam 9 pagi. Oke, sedang di Italia. Nah, ini pertama kali mungkin bisa diceritakan apa sebetulnya yang membuat menginspirasi, kemudian juga melakukan perjalanan ini ke beberapa negara? Sebetulnya dalam pekerjaan saya, kami sudah berkeliling Indonesia berdua dengan kendaraan banyak kali. Misalnya Sulawesi sudah 4 kali, itu keliling sebulan, keliling Sulawesi, Sumatera 4 kali, juga Jawa, Bali, Lombok, sampai Sumbawa. Itu yang menjadi inspirasi bahwa kami bisa berkendara dengan jarak jauh dan waktu yang cukup panjang, sehingga menginspirasi kami untuk melakukan perjalanan ini. Oke, Pak Chandra, Bu Titi, untuk perjalanan tadi kan dikatakan di Indonesia sudah beberapa kali begitu ya. Memang dimulai ini pada saat pensiun kah atau sebenarnya pada saat masih muda pun sudah melakukan perjalanan? Ceritanya seperti apa? Waktu di Indonesia dalam rangka bekerja, jadi belum pensiun. Sebetulnya sekarang juga belum pensiun, tapi cuti panjang lah. Dan kami bukan keliling dunia, kami hanya keliling Asia dan Eropa. Oke. Asia dan Eropa, oke. Artinya sejauh ini sudah ada berapa banyak negara yang sudah dikunjungi, Pak? Sampai saat ini sudah 17 negara. Wah, luar biasa ya. 17 Persiapannya negara. apa saja? Apa yang harus dipersiapkan dari Indonesia selain tentunya visa ya? Karena melewati beberapa negara ada visa Cina, kemudian Schengen. Apa saja mungkin kasih tipsnya dong, Bu Titi? Banyak sih persiapannya kalau surat-surat Chandra yang siapkan. Tapi yang penting itu adalah kesehatan kita, hati kita, mental juga, karena memang harus sehat dan bugar ya, terutama itu sangat penting buat kami. Kalau sehat aja sih ya cukup, harus bugar karena perjalanan ya lumayan jauh dan cukup menyita tenaga juga mental Oke, juga. tapi yang betul sekali. Tapi yang membuat kita penasaran nih, sekarang kan sedang ada di Italia. Nah, kemudian tujuan next-nya lagi akan kemana nih, negara mana? Tujuan utama kami di Eropa adalah pegunungan Alpen. Jadi Alpen itu mencakup Italia, Austria, Swiss, dan Prancis. Itu tujuan utamanya. Nanti yang lain ya lewat
Karena secara umum tujuan perjalanan kami biasanya desa-desa bukan kota besar. Itulah dan kami nanti sampai Jerman akhir bulan ini mobil kami kirim pulang ke Jakarta dan kami pulang terbang ke Jakarta. Oke, Pak Chandra, Bu Titi, kenapa lebih memilih melakukan perjalanan road tripnya ini menggunakan mobil? Kan sebenarnya kalau misalnya sudah berusia senja begitu ya, ini biasanya pakai pesawat aja, nanti di sana tinggal ikut tour, open trip dan sebagainya. Ini kenapa memilih menggunakan mobil? Sangat berbeda ya, overland itu kita bisa mengatur jadwal, mengatur rute, sangat bebas, menikmati pemandangan ketika kita berkendara dari satu tempat ke tempat lain, dan sangat berbeda dengan tur pakai pesawat ya. Oh iya, ini Chandra ini paling suka setir, jadi dia bisa 10-12 jam di menyetir mobil itu kuat, jadi ya itulah salah satunya juga. Wah. Sebagai hobi apa ya? Keren. Sebagai passion gitu. Tapi kan ini sudah banyak negara yang dilewati. Sejauh ini ada pengalaman berkesan apa mungkin yang dapat diceritakan juga sekaligus ini menjadi semangat bagi anak muda ataupun bagi pasangan-pasangan lain yang juga ingin melakukan perjalanan yang sama? Kalau dikatakan paling berkesan, ya setiap tempat, setiap negara punya kesan berbeda ya. Tapi salah satu yang big surprise bagi kami juga adalah China. Artinya kami, terutama China, kami pergi ke Tibet. Jadi di wilayah Himalaya bisa melihat Mount Everest langsung ya, melihat. Dan rute-rute di Cina itu sangat indah pemandangannya. Jadi apalagi kami berada di Cina itu 4 minggu. Jadi itu salah satu yang berkesan, tapi semua tempat punya kesan berbeda. Artinya semua berkesan, tidak ada yang tidak berkesan. Misalnya Turkmenistan, negara yang jarang didengar orang. Kami bisa masuk, bisa lihat-lihat di dalam sana, itu sangat berkesan lah. Semua punya kesan yang indah. Pak Chandra dan Bu Titi, informasinya sudah 2 bulan melakukan perjalanan Asia ke Eropa ya? Sudah 3 bulan. 3 bulan, oke. Nah, selama 3 bulan itu artinya survive di berbagai negara ini, adakah yang sulit? Ada yang sulit, ada yang nggak bisa masuk. Misalnya kami mau ke Pamir, mau ke Tajikistan dan Kyrgyzstan, tidak boleh masuk karena mobil kami setir kanan. Rupanya di sana dilarang. Lalu mau ke India, Pakistan, waktu itu terjadi insiden, mereka tutup perbatasan, jadi kami tidak bisa masuk. Biasanya kesulitan ya menyeberang perbatasan, tapi di luar itu hampir tidak ada kesulitan lah. Bu Titi dan juga Pak Chandra, tapi kan ini viral ya, banyak sekali netizen yang juga berkomentar. Apa sih pendapatnya dari anak-anak, mungkin atau enggak dari teman-teman terdekat mengenai perjalanan ini seperti apa? Ya, tentunya semua itu ya ikut senang bisa mengikuti, dan juga pendapat umum ya memang terkesan karena memang perjalanan seperti ini jarang yang melakukan dan memang tidak mudah. Jadi untuk bisa melakukan seperti ini bagi kami suatu privilege, suatu berkat, suatu anugerah dan hak istimewa. Kesempatan yang istimewa. Oke, Pak Chandra, Bu Titi, mungkin terakhir, ini kan tentunya melakukan perjalanan butuh uang ya, harus saving. Mungkin bisa dikasih tahu nih tips-tipsnya untuk saving supaya bisa menjelajah, sudah hampir 3 bulan menjelajah dari Asia hingga ke Eropa, ini bagaimana nih? Ya tentunya butuh biaya lah, tapi rajin menabung dari muda. Ya rajin menabung. Ya, irit-irit. memang banyak yang tanya habis berapa. Kami juga belum tahu habis berapa. Nanti kalau udah selesai baru tahu habis berapa. Tapi ya tentunya perlu biaya tidak sedikit. Tapi biaya bukan faktor utama. Faktor utama adalah kemauan kita dan upaya untuk bisa melakukannya.
karena biaya, banyak orang punya dana berlebih tapi tidak punya waktu misalnya, tidak punya kesempatan, tidak punya banyak faktor. Artinya biaya hanya faktor kecil dalam arti sebagian faktor saja, bukan faktor utama. Oke, baik Bu Titi dan juga Pak Chandra, terima kasih banyak sudah menceritakan mengenai pengalamannya kepada kita semua, dan semoga ini juga menjadi inspirasi ya, terutama bagi para generasi-generasi muda, pasutri muda. Mungkin harus selamat bersenang-senang, sehat selalu, betul jaga sekali. kesehatan, jaga keselamatan. Selamat siang waktu Jakarta. Selamat